Kosmos ya. Jadi kosmos artinya keteraturan, kosmetik artinya sifat. Sifat dari kosmos itu kosmetik. Artinya sesuatu yang baik karena dia tertata. Makanya terjemahan tentang alam-alam ini kan kosmos itu kadang diterjemahkan tata surya. Itu bagus sekali bagi saya sih. Artinya ada unsur penataan di situ yang nanti dia muaranya ke surya atau matahari. Jadi heliosentris ya, matahari sebagai pusat dari alam semesta. Itu kemudian disebut kosmos. Jadi keserasian itu ini jadi kesimpulan kita bahwa katakanlah wanita itu cantik misalnya, itu adalah kesimpulan yang dengan berbagai macam sudut pandang, bukan cuma penglihatan saja. Hidungnya pas letaknya, misalnya matanya juga pas, kemudian telinganya juga pas, mulutnya juga pas. Nah, kira-kira seperti itu. Mau dikatakan, katanya kan artis Bollywood yang paling Hollywood yang paling seksi bibirnya adalah siapa? Adalah Angelina Jolie. Nah, dia mantannya Brad Pitt dulu ya. Angelina Jolie, kalau ada wanita secantik Angelina Jolie yang katanya bibir yang paling seksi, tapi dia cuma wajah dan bibir saja, kan nggak lucu. Yang begitu itu tetap saja itu tidak kosmetik, tidak kosmos, tidak rapi, tidak tertata dengan baik. Oleh karenanya penyimpulan kita bahwa ruangan ini rapi, kemudian ruangan ini tidak rapi, itu adalah kesimpulan rasional, dan mata hanya memberikan informasi secara partikular. Partikular itu maksudnya mejanya disimpan di sini, papan tulisnya disimpan di sini, bukunya disimpan di sini, itu saja yang diberikan informasi. Sementara akal bertugas untuk menyimpulkannya. Ini rapi misalnya. Oke, kita kembali kepada Tuhan. Barangkali ada yang mau kembali ke Tuhan ya. Wujud, kita bicara masalah wujud. Jadi Allah itu punya sifat wujud ya. Apa bukti bahwa Allah punya sifat wujud? Ini jawaban yang sistematis ya, yang saya sampaikan itu yang sistematis biar teman-teman enak melakukan penalaran. Jadi apa bukti bahwa Allah punya sifat wujud? Jawabannya adalah hudusul alam. Ini salah satu argumen, kosmologikal argumen. Jadi argumen yang nuansanya kalamnya. Apa bukti bahwa Tuhan itu wujud? Jawabannya hudusul alam. Nah, kebaharuan alam semesta. Apa yang dimaksud baru? Jadi al-wujud ba'dal adam. Jadi yang dimaksud baru adalah al-wujud ba'dal adam. Ada setelah ketiadaan, itu disebut hudus. Jadi apa bukti adanya Tuhan? Hudusul alam. Alam ini pernah tidak ada, lalu sekarang ada. Kalau sekarang ada, otomatis pasti dia diciptakan. Kalau diciptakan pasti ada penciptanya, karena tidak mungkin akibat ada tanpa sebab. Oke, jadi alam kalau baru otomatis ada pencipta. Kalau ada pencipta, ya berarti Allah ada, atau Allah itu sama dengan pencipta. Nah, beda kalau saya bertanya apa bukti alam itu baru. Dari tadi siapa Hasbi itu niatnya jawab itu. Walaupun pertanyaannya masih belum ke situ. Pertanyaan saya masih apa bukti Tuhan ada. Dia sudah sibuk dengan alam memiliki zat, memiliki sifat, udah gitu. Bukan begitu Hasbi. Jadi urutannya adalah apa bukti Tuhan itu ada? Kebaruan alam. Kalau alam semesta pernah tidak ada, otomatis dia pasti diciptakan. Begitu. Karena awalnya tidak ada, lalu ada. Nah, kalau saya bertanya, apa bukti alam semesta itu baru atau pernah tidak ada? Nah, baru Anda pakai jawaban itu. Jawabannya hudusul alam ini, apa bukti kalau alam baru? Pertama, yang pernah saya sampaikan dulu, bukti bahwa alam ini pernah tidak ada adalah pertama, alam memiliki sifat kebaharuan. Dan kita tahu untuk proposisi artinya pernyataan ya, bahwa sifat senantiasa ada bersamaan dengan zat ya. Maka kalau sifat alam itu baru, otomatis zat alam juga baru. Begitu.
Nah, jadi kita nggak harus tahu Big Bang ya untuk menyimpulkan bahwa alam ini baru. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini secara umum demikianlah masalah sifat wujud. Oke, satu sifat lagi adalah sifat kidam. Kidam artinya tidak diciptakan ya. Jadi kalau kita percaya Allah itu kidam, berarti kita percaya bahwa Allah itu ada ya. Di sifat pertama Allah sudah ada, bagi akal kita jelas sekali Allah ada. Di yang kedua, kita akan paham bahwa Tuhan itu memang tidak diciptakan. Nah, ini yang penting menurut saya adalah urutan argumennya. Bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu tidak bisa diciptakan? Kemarin apa yang pertama kali kita lakukan? Membandingkan, mengandaikan, memberikan opsi atau pilihan ya. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu kidam atau tidak diciptakan? Tuhan tidak diciptakan. Mula-mula kita berikan dua opsi, ada kidam artinya dia tidak diciptakan, ada hudus. Jadi untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak diciptakan, saran saya adalah yaitu jangan takut untuk mengandaikan kebaruan Tuhan. Jadi kemarin kita pakai cara ekstrim untuk membuktikan Allah itu kidam, kita justru mengandaikan lawan dari kidam yaitu kebaruan. Bayangkan saja Tuhan itu diciptakan, apa problemnya? Jadi oke, kita tahu Tuhan ada, alam diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kalau ditanya apakah Tuhan diciptakan atau tidak? Kalau dijawab tidak kan berarti Allah kidam. Selesai. Memang itu yang sedang kita cari. Tapi agar kita betul-betul paham, andaikan saja. Diandaikan bahwa Tuhan itu diciptakan, kan nggak ada problem. Oh, kayaknya Tuhan juga harus diciptakan ini. Masa dia tiba-tiba ada? Harus diciptakan lah misalnya. Diciptakan oleh A. Tapi si A ini akan dapat pertanyaan yang sama, apakah dia diciptakan atau tidak? Kalau Anda jawab tidak, berarti selesai, ada sesuatu yang kidam yang itu disebut Tuhan. Maka ini harus terus dilanjutkan. Si B juga diciptakan apa enggak, dan tak terbatas. Ambang matematika, infinity ya. Apa infinity artinya? Tidak terbatas. Oke, jadi alam diciptakan Tuhan diandaikan dia juga diciptakan A, B, C dan seterusnya. Kalau penciptaan yang terus menerus seperti ini ada, ini namanya ciptaan terus menerus, ini disebut apa? Nah, ini disebut tasalsul ya. Regresi tak terbatas, jadi penciptaan tidak terbatas. Dari alam diciptakan Tuhan, diciptakan A, diciptakan oleh si B dan tidak terhingga. Nah, seandainya tasalsul ini ada, ini hubungannya dengan hudus ya. Seandainya tasalsul atau penciptaan tidak terbatas ini ada, maka Tuhan memang layak disebut baru. Faktanya ini ada kok tasalsul. Nah, kalau Anda bisa memustahilkan tasalsul, mustahil tasalsul itu ada, maka kebaruan juga mustahil adanya bagi Tuhan, sehingga Allah bisa dipastikan kidam. Maka jawabannya apa yang membuat apa bukti bahwa tasalsul itu mustahil? Jawabannya adalah wujudul alam. Nah, adanya alam itu bukti bahwa ciptaan yang berantai itu tidak akan ada. Kenapa? Untuk Mas Muat ini penjelasannya. Karena alam untuk ada ini kan nunggu adanya Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakannya. Nah, Tuhan untuk ada otomatis dia menunggu si A. Karena si A inilah pencipta Tuhan. Kalau si A tidak ada kan tidak mungkin ada yang bisa menciptakan Tuhan. Nah, begitu juga untuk masalah si B. Jadi alam bergantung adanya kepada Tuhan, Tuhan bergantung adanya kepada si A bergantung keberadaannya pada si B, dan kebergantungan ini tidak terbatas. Maka bisa dipastikan tidak ada yang eksis atau tidak ada yang ada di dunia ini. Karena apa? Kebergantungannya kebergantungan yang tidak terbatas. Kemarin saya analogikan tentang
tempat ya. Misalnya saya bilang saya mau ke Malang tapi nunggu Udin. Udin bilang saya mau berangkat ke sini ke pondok tapi masih nunggu Muad. Muad bilang saya mau pergi ke Udin nunggu Dita. Dita juga masih nunggu Hasbi. Hasbi masih nunggu siapa? Zidan. Zidan nunggu Ma'ruf. Ma'ruf nunggu Rohim. Rohim nunggu Rohman. Misalnya kan. Rohman nunggu Al-Malik. Al-Malik nunggu Al-Qudus dan seterusnya itulah. Yang itu tidak berhingga. Otomatis kira-kira ada nggak yang bisa berangkat itu? Karena saling nunggu ya saya juga nggak jadi yang mau ke Malang. Saya nunggu ini dan penantian saya ternyata tidak terbatas karena orangnya ternyata tidak terbatas. Faktanya adalah saya sudah berangkat ke Malang, maka bisa dipastikan ada penantian yang diputus. Misalnya cukup Udin nunggu Muad saja dan Muad nggak nunggu siapa-siapa, ya sudah tinggal Muad berangkat ke Udin, Udin berangkat ke sini, kita berangkat ke Malang, kan selesai. Tapi kalau nunggu orang yang tidak terbatas, nggak ada yang berangkat, kira-kira seperti itu. Makanya dari tasalsul itu kita mengajarkan, kita dapat pelajaran bahwa jangan pernah menunggu sesuatu yang dalam tanda kutip tidak terbatas, tidak pasti. So pasti pesan moral tidak pasti. Tapi tidak terbatas kan tidak pasti juga ya. Berapa jumlahnya kan nggak tahu kan. Kalau ini kan enak 1, 2, 3, 4 kan terbatas. 4. Kalau tidak terbatas kan nggak jelas kepastiannya berapa orang nih. Nah kapan? Apa Udin? Giliran ngaji tauhid agak sulit. Giliran yang ada hubungannya dengan yang begituan langsung cerdas. Begitu Irfan Gunawan. Oke, ini sifat yang kedua ya, sifat Allah yang kedua. Jadi urutannya begitu. Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan tidak diciptakan? Mula-mula tadi kita andaikan saja kebaruannya. Kalau ternyata tasalsul ini mustahil, artinya ini salah, maka bisa dipastikan kebaruan Tuhan juga salah. Kalau kebaruan Tuhan salah, maka sifat kidam Tuhan diafirmasi. Saya kemarin ngasih contoh kan, hubungan kidam dengan hudus sama dengan ganjil dan genap. Adalah dua opsi yang tidak ada pilihan lain. Jadi kalau dikatakan ganjil, dia pasti ganjil pasti. Nah, kurang negasinya. Kalau ganjil pasti tidak genap. Tapi kalau tidak genap pasti ganjil. Kalau tidak ganjil pasti genap. Ya, itu hubungannya begitu-begitu aja. Ada 4 hubungannya itu kan. Sama dengan kidam dan hudus. Seandainya dia kidam pasti dia tidak hudus. Seandainya dia hudus pasti dia tidak kidam. Seandainya sudah itu saja. Tidak ada opsi untuk tidak ada alternatif di antara dua opsi ini. Karena ini ibarat gerak dan diam. Ya, gerak dan diam. Kalau tidak bergerak ya pasti diam. Kalau tidak diam ya pasti bergerak. Untuk benda kira-kira seperti itu. Maka kalau Tuhan itu tidak hudus, pasti Tuhan itu kidam. Makanya saya katakan kalau ke teman-teman terutama yang sebelumnya ya, bahwa ketika kita tahu bahwa Allah itu tidak diciptakan dan akal kita bisa membuktikan kebenaran itu. Jadi saat teman-teman membaca subhanallah, subhanallah artinya apa sih? Nah, maksudnya dari apa dari najis? Iya. Ini kekonyolannya kira-kira seperti itu. Maka saya kasih tahu ya, istilah subhanallah dalam bahasa Arab. Subhanallah itu kan mengacu kepada sesuatu yang mengagumkan. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Dia bicara Allah disebut demikian, disebut subhanallah. Ungkapan subhanallah ketika kita mendapati dalam diri Allah, dalam zatnya itu ada sesuatu yang mengagumkan. Jadi kalau dalam bahasa kita subhanallah itu sama dengan kamu hebat begitu. Itu apresiasi subhanallah itu. Di antara cara kita kenapa kita harus mengapresiasi atau memuji Allah? Ini. Yang lain ini apa ya? Apapun di alam semesta sebesar apapun pernah dia tidak ada menjadi ada. Ya kan begitu semuanya. Nabi yang paling agung Nabi Muhammad saja itu pernah tidak ada lalu menjadi ada karena dia makhluk.
Tapi Allah Ta'ala itu kok dia dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengalami ketiadaan lalu menjadi ada, itu nggak pernah. Makanya betapa mengagumkan Allah Ta'ala. Tapi cara kita memuji sesuai dengan syariat. Kita sebut Allah itu dengan Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Maknanya adalah betapa hebatnya Tuhan. Karena yang lain sehebat apapun pernah tidak ada menjadi ada, sementara Allah tidak pernah tidak ada. Kurang hebat apa? Begitu. Allah itu tidak pernah tidak ada. Makanya kalau kita wiritan kita sebut dengan Subhanallah. Nah, Allah sudah sehebat itu ya, kok masih mau menciptakan kita dengan sifat kudroh dan lain sebagainya. Maka kita menyebut Alhamdulillah. Begitu. Jadi Alhamdulillah ya, karena Allah itu hebat, kok masih ya mau nyiptain kita. Nah, kita ini sudah ada, alam semesta ini sudah ada, gunung dan lainnya sudah ada, semuanya ada ini. Maka kita tetap harus menyatakan Allahu Akbar, tetap Allah yang paling agung. Allah besar itu kenapa? Karena adanya tidak diciptakan, sementara yang lain itu adanya diciptakan, bergantung sama sesuatu. Maka kita menyebut Allahu Akbar. Setelah menyebut Allahu Akbar, lalu kita bulatkan akidah kita dengan La ilaha illallah. Itu di antara makna dari wiritan-wiritan yang kita baca. Begitu. Jadi ungkapan bahwa Subhanallah, Maha Suci Allah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemah ke bahasa Indonesia itu kurang enak rasanya itu memang. Karena bahasa itu punya rasa ya. Bahasa punya rasa, artinya Anda tidak bisa memaki dengan bahasa Anda kepada orang yang berbeda. Jadi kita mau memaki dengan bahasa-bahasa kita. Katakanlah teman-teman mungkin memaki dengan nama hewan tertentu. Katakanlah dalam hal ini jangkrik misalnya kan. Lalu Anda memaki orang barat yang notabene bahasanya beda dengan hewan itu, ya dia nggak akan ngerasa apa sih, cuma begitu saja. Karena setiap bahasa punya rasa, karena ada budaya di dalamnya. Bahasa itu punya rasa. Nah, di antaranya itu bahasa yang nuansanya yang paling nyata ya seperti, atau istilah ya. Istilah dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Contohnya tangan yang panjang dalam bahasa Arab itu artinya orang yang suka menolong. Dalam bahasa Indonesia kalau dikatakan Udin panjang tangan, itu maksudnya malah pencuri. Ini kan beda ya, karena bahasa memang punya rasa. Maka Subhanallah itu seakan-akan kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, seakan-akan kita bilang Allah itu memang jos betul begitu. Tapi kan gimana, nggak enak kan kalau ditulis Subhanallah artinya Allah jos betul, nggak enak. Tetap kita pakai bahasa yang santun, yaitu Maha Suci Allah. Kalau cuma diterjemah Maha Suci Allah, ya muncul orang-orang kayak Hasbini. Masa Tuhan tersuci dari najis? Berarti toharoh apa? Gimana gitu kan kacau. Makanya kita perlu kemudian memberikan pengetahuan berbeda selain dari aspek kebahasaan. Oke. Ini setidaknya review untuk teman-teman. Dan besok kita bisa langsung mulai ke sifat bako. Sifat bako ini jujur ya, saya dulu belajar tentang sifat bako. Bako itu artinya tetap. Yang dimaksud tetap adalah Allah tidak berubah dari ada menjadi tiada, kan gitu kan. Otomatis Allah ini senantiasa ada. Saya dari dulu itu sempat agak kepikiran tentang sifat bako. Karena pertanyaan saya adalah, seandainya Tuhan meniadakan dirinya sendiri, apa problemnya? Berarti bako ini tidak wajib kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, bagaimana argumentasinya? Jadi saya sempat ngacak-ngacak beberapa literatur dulu. Makanya saya punya jawaban versi yang gampang sama versi yang sulit. Biasanya kalau saya ngaji, apalagi teman-teman baru pertama ngaji tauhid, saya kasih versi yang gampang. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, sampai di situ aja. Kalau masih bertanya, kita sampaikan versi yang sulit. Jawaban yang sulit dan teoritis begini. Nah, itu yang versi para filosof. Tapi kalau enggak, ini sudah, ya sudah. Yang penting dia yakin bahwa Tuhan itu bako. Jadi ini sifat yang saya pribadi pernah mengalami kebingungan yang cukup lama. Dan saya perlu buka beberapa literatur. Bahkan sempat ada guru saya, tapi beliau itu guru ahli fikih. Saya lama nggak ngaji ke beliau bertamu dan beliau tanya, kok lama nggak ngaji? Fokus saya beda, Pak.
dengan jenengan. Kalau jenengan kan fokusnya fikih, saya sekarang fokusnya tauhid. Loh, kamu meremehkan saya sambil bercanda karena guru saya suka bercanda. Saya juga bisa ilmu tauhid katanya. Oh, kalau memang bisa, kebetulan saya ada bingung ini tentang teks. Saya ambilkan kitab ada 3, tapi cuma 1 yang saya ambil. Ini Pak, masalah bab kok keterangan dari Imam Ghazali di Qawaidul Aqaid begini, tapi saya nggak paham ini. Maksud kamu tanya bako itu gimana? Ya saya cuma nanya, bisa nggak Allah itu tidak ada? Loh, masa pengandaiannya begitu? Misalnya tiba-tiba Allah itu meledak, tiba-tiba begitu Pak, saya bilang gitu. Asyhadu alla ilaha illallah, langsung begitu. Syahadat nafi, syahadat, panjang beliau ngomongin. Memang orangnya lucu ya. Syahadat nafi, syahadat, katanya begitu. Udah simpan saja yang begini. Beliau nggak bisa menjawab itu. Dan saya memang kalau bagi saya punya prinsip bahwa ketika Allah memberi pertanyaan dalam pikiran kita, berarti Allah kan sudah menyediakan jawaban. Tinggal kita sabar atau tidak untuk mencari jawaban itu. Begitu. Jadi sama lah, analoginya kan simpel. Kalau Allah ngasih kita mulut, ya pasti mau dikasih makan. Ya kalau Allah ngasih kita pertanyaan, tiba-tiba di pikiran kita terlintas itu, ya berarti memang Allah mau ngasih jawaban. Cuma tinggal sabar atau enggak. Kalau teman-teman malah menghilangkan pertanyaan, saya anggap itu baik. Artinya Anda gak mau bertanya tentang ilmu tauhid, Tuhan ada atau enggak usah peduli, yang penting iman misalnya, itu baik. Tapi itu bagi saya sih kayak enggak gentleman gitu. Apa? Karena dia lari dari masalah. Tidak menyelesaikan, tapi dia lari dari masalah. Tidak menjawab, dia menghilangkan pertanyaannya. Saya punya teman sekarang yang kejawen juga begitu. Dia itu orang yang cerdas, saya akui. Dia mu'alaf ya, tapi dia ngaji, belajar baca Quran itu sehari bisa. Sangat cerdas anaknya, sampai sekarang masih ada. Sampai satu hari dia baca tentang filsafat Islam itu, dia baca buku itu, yang buku yang ditulis sama Pak Dafir Sirah Falsafiyah yang kedua, filsafat Islam. Dia baca itu pingsan. Jadi untuk bacaan-bacaan yang memang dia cara akalnya sulit mencerna, dia pingsan. Kalau ada, jadi seserius itu dia belajar. Sayangnya dia menyelesaikan pertanyaan itu bukan dengan mencari jawabannya, tapi sekarang malah masuk kejawen. Ketika saya tanya kenapa masuk kejawen, ya diantaranya itu saya lebih tenang. Jadi diajarin ajarannya gimana? Ya dengan cara menghilangkan apa yang membuat kita berpikir itu. Tinggal itu pelan-pelan diterapi sampai akhirnya hilang. Maka untuk kasus teman saya itu saya ingin saya tapi nggak ngomong ke dia, tapi bagi saya ya mungkin itu baik untuk tidak mengganggu akalnya, tapi itu bukan cara laki-laki berpikir bagi saya. Istilah laki-laki ini saya ambil dari Imam Ahmad bin Hambali. Imam Hambali itu pernah dikasih tahu, ini mazhab ini beda dengan mazhab Anda. Terus Imam Hambali bilang begini, apakah pendapat mazhab ini dari Nabi? Kalau mazhab ini dari Al-Quran atau hadis, kita imani. Kalau pendapat ini dari tabi'in, kita apresiasi, kita agungkan, kita hormati. Tapi kalau ini adalah pendapat dari tabi'ut tabi'in, maksudnya yang sejaman dengan Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau, mereka itu laki-laki dan kita laki-laki. Oh, itu keren menurut saya bahasanya. Jadi cara laki-laki berpikir kira-kira seperti itu. Siapa? Udin ya. Jadi kalau nggak tahu jawabannya, ya kita cari sampai ketemu. Nah, insya Allah besok ini kita akan masuk ke pembahasan sifat yang ketiga, yaitu sifat bako. Oke, sampai di sini ada problem? Alam hukum alam. Alam hukum alam. Apa? alam kalau hukum akal itu tidak bisa. Nah, Jadi pertanyaan saya, Pak, kenapa, apa alasan Allah menciptakan alam? Dibuka surat At-Tolak ayat 12. Ada? Oh, HP, buka di HP boleh. Di HP coba dibuka At-Tolak ayat 12.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu di surat At-Tolak ayat 12. Allah menciptakan 7 langit, wa minal ardi mislahunna, begitu pula dengan bumi, yatanazzalul amru bainahunna, lalu Allah menurunkan perintah hukum di antaranya. Tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Walhasil alam semesta ini dianggap seimbang atau tujuannya itu tercapai seandainya kita mengetahui Allah. Kira-kira seperti itu. Berarti penciptaan alam ini sudah memenuhi tujuannya. Ya kan sama seperti pernyataan Rumi, pedang yang tajam itu diasah untuk membunuh lawan. Seandainya dia digunakan untuk memotong kayu atau kemudian mengiris bawang, ya bisa. Tapi bukan itu tujuan pedang yang tajam itu diasah. Nah, kira-kira seperti itu. Walhasil kalau berdasarkan ayat ini jelas yang pertama, alasan Allah menciptakan alam tidak lain dan tidak bukan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Artinya kita mengimani adanya Tuhan. Ini loh alam yang kayak begini aja masih banyak yang gak beriman. Begitu. Yang kedua ya yang umum ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yaitu kita sebagai hamba idealnya itu berterima kasih kepada Tuhan. Cara berterima kasihnya adalah dengan mempersembahkan ibadah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini versi Al-Quran, atau jawaban ini sebenarnya ada di Imam Ghazali. Teman-teman kalau mau baca itu di Minhajul Abidin di bagian awal. Begitu. Itu Udin. Barangkali itu. Tapi nanti kalau mau tahu lebih lengkapnya apa sih alasan Allah menciptakan, nanya ke Allah ya. Sementara ini kan ayat Qur'annya, maksud saya Qur'an yang sampai kepada kita kan gini. Lo kan bener Hasbi, itu salah. Saya lo kalau tiba-tiba Hasbi mondok ke sini, saya juga kan nggak tahu motifnya apa kan gitu kan, maka harus tanya gitu. Yang jelas saya tahu, oh Hasbi mau mondok ke sini, sudah itu aja. Motifnya apa kan nggak tahu. Makanya kalau nanti kurang dari 2 ayat tadi, satu agar kita beriman kepadanya, yang kedua agar kita beribadah. Nah, nanti sampean kalau ketemu Allah tanya, ngapain dulu diciptakan? Itu. Iya. Makanya saya langsung jawab pakai wahyu memangnya, pakai Al-Quran, karena Al-Quran kan kalamnya Allah yang bisa kita akses sejauh ini. Nah, tanya apa hikmah 6 hari? Kata siapa Tuhan menciptakan 6 hari? Sifat ayam di dalam Al-Quran ketika ngomong penciptaan itu bukan hari ya. Loh, definisi 1 hari itu terjadi gara-gara apa? Coba direnungi dulu. Ini jadi 1 hari ini kan, dari tadi matahari terbit sampai nanti terbenam 1 hari kan. Itu terjadi 1 hari ini terjadi kalau di kita di bumi itu kan selama berapa jam? 1 hari 1 malam. 24 jam. Itu kan terjadi 1 hari terjadi gara-gara rotasi bumi 24 jam. Sementara di planet yang lain boleh jadi 1 hari lebih panjang 48 jam atau lebih singkat. Nah, pertanyaannya, ketika penciptaan alam kan belum ada matahari dan rotasi planet. Maka kategori hari itu tujuan atau acuan dari hari itu apa? Jelas itu bukan rotasi bumi 6 hari itu. Makanya yang lebih tepat adalah 6 tahapan atau 6 fase. 6 masa istilahnya. Jadi ayam itu tidak selalu merujuk ke hari yang kita pahami. Makanya kalau ada istilah ini istimalul Qur'ani ya, makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Kata yaumun itu mengacu ke peristiwa-peristiwa besar. Misalnya Yaumu Badrin. Itu bukan hari Badar tapi perang Badar maksudnya. Nah, jadi redaksi yaum baik dalam bahasa Arab secara umum atau dalam istimalul Qur'ani, penggunaan Al-Qur'an itu mengacu terhadap hari-hari yang besar. Artinya ada fenomena yang dahsyat. Makanya tentang kiamat itu disebut Yaumiddin misalnya, Yaumul Qiyamah.
hari kiamat itu. Yang katanya hari Jumat. Makanya kalau kiamat hari Jumat, malam Sabtu udah libur kita, nggak ngaji tafsir. Ya kan Him? Iya, bisa jadi gitu. Udah nggak ngaji tafsir. Kalau kiamat terjadi memang hari Jumat, bisa ditanya nanti ke Pak Jokowi, Pak apa malam Sabtunya ngaji? Kalau terjadi kiamat, akhirnya malam Sabtunya masih ngaji. Kan kita harus menghindar nanti. Jadi itu masalah ini, masalah yaum. Pertama saya jelaskan itu. Kalau masalah hikmahnya, bagi saya memang agak ini ya, Udin ya. Bukan nakal, sih menurut saya cerdas saja dalam berpikir. Jadi ketika dosen saya waktu itu pernah ngasih tugas harus jadi selama 1 hari ini harus jadi. Terus saya bilang, Bu, Tuhan menciptakan alam aja 6 masa, Bu. Masa saya harus ngerjain soal ini dalam 1 hari, Bu? Saya bilang gitu ke dosen saya. Sama dosen saya disuruh keluar karena saya memprovokasi teman-teman. Tapi cuma bercanda sih. Kalau begitu keluar saja. Saya bilang, Ibu dikerjain aja. Terus saya juga tahu Ibu memang bukan Tuhan. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan. Kalau dosen sebaliknya. Makanya ada doa yang teman-teman saya pernah update itu. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu diterjemahkan begini, ya Allah ampunkanlah dosen-dosenku dan dosen-dosen orang tuaku sebagaimana engkau merawat mereka sejak kecil. Jadi kata dosa itu diganti dosen. Itu bisa dipakai nanti kalau di Jogja didoain begitu, Allahumma firli dunubi, itu diartikan ya Allah ampunilah dosen-dosenku, bukan dosa-dosaku. Diplesetkan begitu, saking banyaknya kesalahan dosen. Tapi siapa tahu menjadi dosen nanti kan. Amin. Amin Pak. Amin. Pak Amin itu Pak Allah, bukan saya. Oke, kira-kira itu masalah hikmah nanti bisa dicek di tafsir, terutama tafsir Isari biasanya dibaca. Oke, kita sudahi saja. Saya pikir cukup. Ada problem yang lain? Muat? Gak ada ya? Ada? Apa? Ini sama tadi dengan Bako. Kalau sama tak jawab besok lo ya. Kan besok pembahasan Bako. Iya, Oh enggak, oke. Anu, Pak. Hukum akal yang pertama kan itu wajib. Tadi diibaratkan dengan sapu. Penghapus. Iya, gua sapu ya. Sapu tapi nunjuknya ke sini. Ini maksudnya apa kan? Iya. Penghapus. Saya tadi bilang bukti wajibnya itu saya tadi bilang penghapusnya itu harus ada wujudnya. Tapi itu kan disalahkan tadi masuk ke jahat. Gimana kalau Allah itu kan pusing kira. Iya. Allah wajibul wujud. Sebutan Allah kan wajibul wujud. Nah, apa problemnya Pak? Dia sudah mulai ada pertanyaan terus kayaknya ada jawabannya sendiri. Iya. Gimana? Jadi Allah nggak bisa dibilang Wujud. Iya Pak. Nah, kenapa? Jangan dicampuri, jangan dikotori pikirannya. Kok dikotori pikirannya? Biarin. Lu salah. Apa? Saya lebih susah lagi nih. Harus menjawab pertanyaan yang saya nggak tahu apa. Seandainya kita mengibaratkan kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak ada problem. Kalau itu Tuhan, Ini penghapus Tuhan. penghapus. Iya, penghapus adalah Tuhan. Ya, Pak. Ya. Kalau nggak ada, gimana Pak? Kalau nggak ada nggak bisa. Kan definisi Tuhan apa? Definisi Tuhan itu adalah kalian tulis ini ya, kalau bisa diingat baik-baik. Jadi definisi Tuhan adalah, atau al-ilah dalam bahasa Arab adalah al-ilah, ilahun. Ilahun ini apa? Tuhan adalah istighna'uhu an kulli
istighna'uhu an kulli ma siwahu. Waftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Ini yang disebut dengan Tuhan. Definisi dalam ilmu tauhid secara umum begini. Dita ini udah tak tulis dulu Dita ya. Tahu catatannya kemana? Ilmunya disimpan di bukunya, habis itu dibiarkan. Jadi yang pintar bukunya, orangnya enggak. Artinya ya, terjemahannya istighna'uhu an kulli ma siwahu. Tuhan itu tidak butuh segala sesuatu. Istighna'uhu an kulli ma siwahu artinya tidak butuh segala sesuatu. Waftiqaru kulli ma adahu ilaihi, tapi segala apapun membutuhkannya. Dia tidak butuh segala sesuatu, tapi segala apapun membutuhkannya. Itu layak disebut Tuhan. Dia yang punya sifat seperti itu. Dia dalam bahasa begini, dalam bahasa yang lain masalah butuh ini artinya kan penciptaan saja. Dia yang tidak diciptakan, tetapi segala sesuatu diciptakan olehnya. Jadi dia tidak butuh segala sesuatu karena dia sudah ada, tapi segala sesuatu butuh kepada dia. Karena memang Allah lah yang menciptakan dia. Nah, itu yang layak disebut ilah atau Tuhan. Beda dengan Rabbun ya. Rabbun beda lagi. Jadi ilahun Tuhan dalam bahasa Indonesia nggak ada. Terjemahannya sama. Rabbul alamin ya Tuhan yang menguasai alam. Nah, kalau penghapus ini bisa mewakili definisi ini, maka ya ini Tuhan. Dia tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh sama dia, maka ini Tuhan. Nah, kan tinggal kalau Anda enggak ternyata ini enggak sih, dia malah butuh sesuatu, butuh penciptanya, ya berarti bukan. Walaupun saya nggak tahu juga apa pertanyaannya, memang apakah penghapus ini boleh disebut Tuhan, apa cuma itu pertanyaannya. Apa lagi setelah itu? Jadi seandainya dia punya kategori ini boleh loh ya. Ini disebut seandainya, tapi kan itu mustahil. Mustahil makhluk punya kategori istighna'an kulli ma siwahu. Menurut akal. Gak tahu kalau menurut nafsu. Menurut akal mustahil ya. Ada makhluk yang punya sifat ini, istighna'an kulli ma siwahu. Karena namanya makhluk itu kan diciptakan. Otomatis dia butuh pencipta. Jadi kategori pertama aja udah gagal. Istighna'uhu an kulli ma siwahu, dia tidak butuh apapun. Selama dia makhluk, dia pasti diciptakan. Dan kalau diciptakan pasti dia butuh pencipta. Makanya tidak mungkin kemudian ada makhluk yang bisa menjadi Tuhan secara hakiki. Oke, sampai di sini apa tadi pertanyaannya? Saya ngerasa bahwa bukan ini kayaknya pertanyaannya. Apa memang itu? Cuman mengibaratkan itu Pak, adanya penghapus itu sama adanya Tuhan. Iya. Hukum asalnya itu Pak. Oke. Kalau adanya Tuhan itu disebut wajibul wujud. Dia yang wujudnya itu niscaya, pasti ada. Kalau penghapus mungkinul wujud, yang keberadaannya tetap berstatus jaiz atau mungkin. Mau ada atau nggak ada nggak ngefek sama kita. Tapi kalau Tuhan nggak ada itu ngefek nggak ke kita? Iya. Kalau penghapus kan nggak, kita tetap ada seandainya ada atau enggak. Kalau Tuhan ya habis, alam semesta nggak ada, begitu. Jadi libur ngaji kalau nggak ada Tuhan. Ini kan ngaji tentang Tuhan, ternyata Tuhan nggak ada. Libur ngaji sekaligus alam semesta libur semua. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau dalam masalah belajar ya pengandaian seperti tadi, apakah boleh atau diperkenankan? Boleh, karena kita tidak final ya. Makanya sama dengan orang baca Quran, kalau dia niatnya belajar kayak anak kecil itu kan banyak salahnya. Tapi kan boleh-boleh saja. Apa kalau anak kecil baca terus salah, jangan baca lagi, begitu kan? Enggak. Ya karena memang kita di posisi pelajar ya. Maka sangat mungkin untuk bertanya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, ya itu tugas teman-teman juga untuk mencari beberapa jawabannya.
Oke, mungkin itu sementara kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani falaqini bihi idza nasituhu waruddahu alayya inda hajati ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu yafiquna ila sabil anbiya'il mursalin wa ila ma khairin ahdatil ulama wal nabiyyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.